Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mau membahas saya akan membahas wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya Ayu Amalia Azhara. Di sini saya ingin berbagi gitu terkait aplikasi Reference Manager Zotero. Kemudian pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk mengisi materi training of trainer dari Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin nanti dari awal sampai akhir kita bisa menjalankan diskusi suara gitu. Jadi barangkali dari Bapak Ibu ingin bertanya mungkin bisa langsung bertanya gitu tanpa harus menginterupsi terlebih dahulu. Jadi pada hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada Bapak dan Ibu terkait salah satu aplikasi yang berguna gitu ya buat mahasiswa, buat teman-teman pustakawan, buat teman-teman pegawai dan yang lagi mengerjakan karya tulis gitu. Jadi ini adalah aplikasi Zotero. Zotero ini merupakan sebuah alat gitu, tools reference manager gratis gitu ya, yang dapat membantu dalam mengumpulkan, mengorganisir dan mengelola referensi atau sumber informasi selama proses penelitian dan penulisan. Nah, Zotero ini tuh tersedia untuk Windows, Linux, Mac dan juga iOS. Nah, karena Zotero ini tuh gratis, Zotero ini tuh open source. Jadi aplikasi yang dikembangkan oleh komunitas global dalam proyek Corporation for Digital Scholarship yang merupakan sebuah organisasi non-profit, dan Zotero ini tuh dikembangkan pada tahun 2006. Jadi kalau mau berbicara soal tahunnya, Zotero ini kayak rilis lebih dulu dibandingkan dengan Mendeley gitu. Lalu kurang lebih sama seperti Mendeley ya, penggunaan Zotero sendiri ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan kutipan, citasi dan juga bahkan untuk membuat bibliografi dengan lebih cepat dan efisien gitu. Kegunaan yang pertama sebagai penyimpanan dan pengelolaan referensi. Jadi Zotero ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan berbagai jenis referensi dari internet seperti jurnal, buku, situs web dan lainnya. Jadi bisa imitasi dari berbagai macam sumber gitu. Kemudian untuk yang kedua sebagai penyusunan dan penyimpanan kutipan. Jadi Zotero ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan kutipan dan juga cuplikan teks penting dari referensi yang tersimpan. Jadi cukup membantu sekali bagi teman-teman yang sedang ingin mengutip salah satu perkataan di karya tulisnya begitu ya. Kemudian yang ketiga ada integrasi dengan pengolah kata. Jadi Zotero ini dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi pengolah data seperti Microsoft Word, Google Docs dan juga LibreOffice gitu. Terus yang keempat, Zotero ini berfungsi sebagai penyusunan bibliografi otomatis. Jadi karena namanya juga alat reference manager ya, Zotero ini dapat membuat bibliografi dengan cepat dan akurat gitu sesuai dengan beragam gaya penulisan yang diinginkan. Jadi kan kalau gaya penulisan itu biasanya di setiap instansi itu menerapkan gaya yang berbeda-beda ya. Ada APA, MLA, Chicago dan juga yang lainnya. Jadi di Zotero ini lengkap, bisa dipilih mau menggunakan gaya penulisan yang seperti apa gitu. Mungkin bisa lanjut lagi. Nah, untuk fitur di Zotero sendiri ini ada lumayan banyak. Yang pertama ada fitur untuk menambahkan data referensi. Jadi nanti kita bisa mengimpor file-file yang mau kita input kutipannya gitu. Terus ada penampil file PDF. Jadi di Zotero juga bisa ngebuka PDF gitu ya, ngebuka PDF di Zotero. Terus ada ekspor data. Jadi kita bisa mengekspor data yang sudah tersimpan di dalam Zotero untuk nantinya dipindahkan ke perangkat lainnya misalnya gitu. Terus ada browser extension. Jadi Zotero ini tuh nggak hanya berbasiskan aplikasi di desktop aja, tapi dari Zotero sendiri juga ada browser extension. Jadi
bisa digunakan ya extensionnya di Chrome atau mungkin di Microsoft Edge gitu. Lalu ada Notes juga, jadi kalau mau nyatet-nyatet ada di Zotero. Dan terakhir ada Zoterobook. Zoterobook ini kayak website untuk bibliografi secara cepat gitu. Jadi kalau misalkan kita mau nyari bibliografi, tinggal diketikkan aja di situ sumber referensinya, nanti akan muncul bibliografinya gitu. Baik, di sini untuk mengunduh Zotero itu sendiri, Bapak Ibu sekalian bisa mengunduhnya di ini ya, https://zotero.org. Dan itu di sini ada opsi pilihan mau di-download versi Windows atau Mac, Linux atau iOS gitu. Mungkin bisa lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke tampilan antarmuka. Untuk tampilan antarmukanya Zotero sendiri sebenarnya kurang lebih mirip ya sama aplikasi yang sebelah di Mendeley. Jadi kalau di Zotero ini cukup lebih simpel karena tidak terdapat banyak menu gitu. Di sini hanya ada 5 menu utama: file, edit, view, tools, dan help. Dan untuk di bagian sebelah sana, di bagian sebelah sini itu folder-folder yang mungkin bisa kita kelola gitu untuk mengklasifikasikan sumber-sumber referensi yang mau kita cari gitu. Terus di sini ada isi dari sumber referensi yang nanti diinput gitu. Terus nanti di sini ada tampilan preview gitu, preview buat tampilan metadata sumber referensinya gitu. Ini bisa di next. Nah, untuk menambah data referensi dari sumber referensi yang mau kita masukkan, ada 4 cara. Yang pertama bisa manual, terus bisa melakukan upload gitu ya, upload sendiri. Terus kemudian dengan memasukkan identifier, lalu yang terakhir dengan menggunakan menghubungkan dengan link gitu. Baik, untuk yang pertama dengan cara manual. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk yang manual ini istilahnya kita harus masukin sendiri gitu secara manual. Bisa dimulai dari dengan mengeklik tanda plus hijau yang ada di bagian dashboardnya gitu. Terus bisa ada banyak sekali pilihan format dari sumber referensi yang bisa kita gunakan. Lengkap sekali, bisa dari mulai blog post sampai video recording pun ada. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan sumber referensi yang digunakan. Apakah sumber referensi tersebut berupa buku atau mungkin artikel jurnal atau mungkin dari conference paper atau sebagainya. Jadi di sini nanti tinggal diklik pilih yang mana, lalu nanti dimasukkan secara manual gitu. Dari mulai judulnya, terus autornya, abstrak, publikasi, volume, nomor issue, tanggalnya gitu, dates, dan juga detail-detailnya yang mungkin barangkali berkenan untuk ditambahkan gitu. Jadi kalau ini benar-benar manual, jadi harus diketik secara sendiri gitu. Dan ini sebenarnya kurang efektif karena harus membutuhkan waktu yang agak cukup lama ya, karena sendiri-sendiri gitu ngetiknya. Boleh dilanjut? Kemudian di sini ada menu upload. Jadi di menu upload ini kita bisa mengupload referensi ke dalam Zotero-nya secara link to file dan juga store copy of file. Jadi bedanya kalau dari link to file dan store copy of file, kalau link to file tuh nanti kita bisa memasukkan file ke dalam Zotero tanpa harus takut filenya nanti hilang atau tidak tersambung ke Zotero meskipun perangkat kita berbeda. Jadi kalau dari Zotero sendiri itu nanti bisa disambungkan gitu. Jadi mau di berbagai device manapun, ketika kita sinkronisasi gitu ya, kalau sudah link to file nanti bisa tersimpan di perangkatnya di device-nya meskipun di device berbeda. Nah, kalau store copy of file sendiri di sini kayak semacam kita menambahkan langsung ke dalam Zotero-nya. Ini sebenarnya dua fitur ini mirip, cuma beda di penyimpanannya aja gitu. Kalau link to file nanti kalau misalnya kita ganti device gitu masih bisa tersimpan riwayat referensi yang kita simpan di Zotero-nya gitu. Tapi kalau store copy of file hanya bisa tersimpan di perangkat yang kita gunakan untuk memasukkan sumber referensi di Zotero tersebut gitu. Oke. Terus untuk yang identifier, jadi di sini kita juga bisa menambahkan data referensi dengan memasukkan identifiernya. Identifiernya itu ISBN, DOI,
PMID, aktif, IDS atau ADS deep codes gitu. Jadi bisa kalau misalkan mau masukin dengan kode ISBN atau DOI di sini juga bisa, nanti langsung akan terinput gitu metadatanya gitu. Boleh lanjut? Nah yang terakhir ada menambahkan data dengan menggunakan link. Jadi kalau misalkan lagi buka website gitu ya, dan website tersebut mau disitasi gitu, jadi bisa kita tambahkan data referensinya dengan kita attach link to URL. Jadi kita masukkan linknya di sini, nanti tinggal ditulis judulnya apa gitu, nanti bakal dimuat gitu metadata dari website tersebut gitu. Oke. Terus Zotero ini kan tadi sudah disebutkan ya bahwa ini tuh dapat dihubungkan dengan aplikasi pengolah data gitu ya. Jadi dengan mengaktifkan plugin Zotero, nanti Zotero ini akan tersambung dengan aplikasi pengolah data yang ada di perangkat atau laptop gitu. Jadi di sini caranya ke menu yang bagian tools, terus nanti klik add-ons, lalu nanti di sini bakal ada opsi, karena biasanya kita pakai Microsoft Word ya Pak Bu. Jadi nanti ini tinggal di klik enable, tinggal dinyalakan gitu. Next, oke. Terus kemudian cara menggunakan Zotero di aplikasi Microsoft Word. Sebenarnya untuk cara menggunakannya kurang lebih sama seperti Mendeley, tidak jauh berbeda. Nah untuk yang pertama, nanti kalau setelah kita pasang pluginnya akan muncul menu Zotero di Microsoft Word gitu. Jadi ada menu tulisan Zotero gitu. Jadi nanti bisa klik itu. Kemudian untuk menambahkan citasinya bisa mengeklik add atau edit citation. Terus nanti boleh next. Nah nanti di sini pertama akan muncul terlebih dahulu. Kita akan menggunakan style penulisan citasi seperti apa? Biasanya kalau saya apa gitu ya, American Psychological Association yang second edition di sini nanti bisa dipilih. Terus kalau misalkan mau mencari style lain bisa di scroll atau mungkin nanti bisa klik manage style, itu nanti akan ada banyak sekali lengkap style citasi yang bisa digunakan. Terus nanti kalau sudah selesai klik OK dan nanti akan langsung muncul seperti bar ini ya, bar seperti ini, nanti bisa langsung diketikkan nama pengarang ataupun judul buku yang tadi sudah ditambahkan sebelumnya di Zotero gitu. Nah ini kalau sudah nanti ditambahkan, nanti bisa kalau misalkan semua citasi sudah diinput gitu ya. Terus nanti terakhir untuk membuat daftar pustaka atau membuat bibliografinya bisa ngeklik add atau edit bibliografi gitu. Nanti akan dimuat gitu bibliografinya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Mungkin ada yang masih kurang jelas. Iya. Atau langsung praktek aja? Boleh nggak langsung praktek? Prakteknya langsung di situ aja. Enggak, saya ini buat Iya. Yang itu dari sesi pertama tadi kan Mbak? iya. Mungkin bisa di ini yang dari download itu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa Kelebihannya apa? Kayak menurutnya Mbak Ibu yang sudah pakai Zotero antara Mendeley sama Zotero enak mana? kalau menurut saya enak Zotero Bu, karena dari Mendeley sendiri itu sering ada problem gitu ya. Kadang suka gak termuat gitu metadatanya. Sebenarnya Zotero juga sama sih, tapi kalau Zotero tuh kadang gak separah Mendeley. Dan kebetulan kalau di laptop saya sendiri, dulunya saya terpasang Mendeley, tapi karena mungkin agak lama tidak digunakan ya, jadi tidak bisa digunakan lagi gitu Mendeley-nya. Kalau Zotero sendiri meskipun tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, masih bisa tetap digunakan dengan optimal gitu. Terus kalau Zotero ini sendiri ada apa di browser extensionnya ya, jadi bisa nanti kalau misalkan udah diaktifkan browser extensionnya misalkan di Chrome, nanti kalau misalnya kita lagi nge-search di website jurnal gitu bisa langsung ditambahkan di bibliografinya, itu sangat memudahkan sekali gitu. Menurut saya Zotero jauh lebih ringkas sih Bu dibanding Mendeley, itu lebih simple. Friendly ya. Ya, karena nggak banyak
fitur. Kalau Mendeley kan terlalu banyak gitu ya. Kalau di sini fiturnya cukup simpel. Mungkin untuk mulai prakteknya mungkin bisa dibuka terlebih dahulu website Zotero, Bapak Ibu, zotero.org. Linknya tadi zotero.org. Zotero.org. Nanti ada logo seperti itu. Zotero.org. https://www.zotero.org. Langsung download ya. Ya, bisa diklik download. Nah, nanti di situ ada pilihan. Ya, gimana Bu? Betul, Bu. Kalau untuk Zotero ini tidak perlu create akun Pak. Mana saya gimana? Gimana Bu? Ini. Iya, jadi nanti klik download, merah download itu ya, diklik merah download. Zotero. Zotero.org Ibu. Ya mungkin bisa diklik seperti itu. Nah ini Bu. Ya nanti bisa diklik tombol merah yang download. Itu nanti ada opsi yang seperti ini. Opsi yang seperti ini nanti bisa download yang ini Windows, for Windows. Soalnya kan ada berbagai pilihan. Yang ini Bu download merah. Gimana Pak? Nah ini Pak download yang ini. Windows ya. Tadi Bapak sudah klik download? Ya sudah. Atau kita ulang saja. Ini yang ini Pak. Oh, yang ini. Nah, ini extension untuk programnya. Yang untuk kalau untuk download aplikasinya yang sebelah sini yang ada logonya satu aja tanpa ada logo Chrome gitu. Benila bisa Bu? Terus download ini. Tadi. Oh ini Bu, sudah. Yang mana? Dua harus. Iya, itu download 2 kali ke 20. Berarti yang benar aja ya. Iya, nanti yang di run satu aja. Terus kira-kira sudah terdownload Bu? Yang ini Bu? Iya, atas download. Lemot itu. Sebenarnya jaringan sih Pak. Silakan ini Maksudnya ini connect sama ini password memang seperti itu atau ini internal ini ya? setahu saya nggak ada sih Pak seharusnya. Pak ini ada passwordnya ya? Soalnya dulu saya langsung bisa. Ini kan kita tentukan. Memang banyak ya, banyak klik-klikan ini malah. Nah, itu aja ya. Bismillah. Nah, mungkin setelah selesai dong bisa klik dibuka. Memang seperti itu ya? Memang ini sistem internal atau? Seperti dari PC-nya Pak, karena di sini ada peringatan dari ininya ya, user account control ya. Mungkin ada instruktur yang ini Mas Edi. Pak, ini ada. Perlu kontrol file. Sudah Pak, sudah download. Pak. Nah, itu bisa diinstal. Yes. Terus next. Nah, sambil ditunggu diinstal. Bisa Bu? Oh iya, ini juga sama. Pak, ini juga sama Pak. Perlu password dan. Yes ya Mbak. Iya, di yes Bu untuk installingnya. Terus next sampai nanti next tunggu finish juga Bu. Iya, install nanti. Iya Bu, ini kayaknya dari karena ini kan PC mungkin PC ini ya Bu, PC
kampus, bikin fakultas, jadi perlu ada user account verification. Jadi Tapi tampilannya mesti Chrome. Nah, ini. Ini kayak Seperti itu. dari bawaan PC yang Yang kita. penting di internal gitu ya. Karena kan ini terhubung dengan akun Microsoftnya FEB kan Pak? Oh bisa. bayar ini mas. Sekalian Bu. Bersama. Komplet. Komplet. Masuk. Jangan yang Chrome, yang itu kalau yang muncul Zotero terus saat ini kan. Ya, kali ini munculnya mesti Chrome. Munculnya mesti Chrome. Munculnya mesti Chrome. Bayar. Oh ini kan, ini kan. Sebenarnya. Sama yang ini yang jalan itu. Ini sini sudah berarti. Kalau sudah ada logo Zotero-nya Z di bawah, itu bisa langsung di-run aplikasinya digunakan. Nah, iya. Dan langsung bisa digunakan apa? Bisa coba yang dibuka terlebih dahulu Bapak Ibu. Tampilannya memang seperti ini. Benar enggak? Iya, iya. Untuk tampilan awalnya memang masih kosong gitu ya Pak, karena kan masih belum digunakan. Nggak perlu Pak, di sini kita nggak pakai akun. Jadi kalau di Zotero ini nanti untuk penyimpanannya sendiri kita mensinkronisasikan sendiri dan ekspor file sendiri gitu. Jadi nggak perlu ada. Juga itu harus pakai email. Iya, kalau Mendeley kan harus punya email dulu, terus masuk dengan emailnya Mendeley baru bisa menggunakan ini. Nah kalau Zotero ini kan sudah dibuka dan tidak ada perintah untuk mendaftarkan email atau segala macamnya gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa ini ya, mengaktifkan dulu plugin untuk Microsoft Word-nya. Jadi untuk slide plugin mungkin Bapak Ibu bisa melihat di menu tools yang ada di pojok kiri atas, tools ini Bu, tools. Iya, terus add-ons, ya add-ons, diklik. Ya, tools, add-ons ini Bu, diklik aja Bu. Ya, itu kan disable. Oh, berarti kalau tulisan sudah disable, berarti sudah langsung otomatis terpasang seperti ini ya Pak. Oh gitu. Soalnya kalau saya awal mendownload dulu dia masih enable, jadi saya perlu mengaktifkan enable-nya, baru nanti terpasang gitu. Tapi sepertinya di sini sudah langsung terpasang gitu, karena kalau tulisannya disable, berarti ini sudah terpasang gitu. Coba untuk memastikan begitu ya, apakah benar-benar sudah terpasang, boleh dibuka Microsoft Word-nya. Ini Bu, Microsoft Word. Kalau di Bapak sudah terpasang Pak? Oh, disable sudah sepertinya. Nah kalau tandanya Zotero-nya sudah terpasang gitu ya pluginnya, itu nanti di bagian menu atas setelah menunya view itu ada tulisan Zotero. Ada dua? Ada. Oh ya. Terus nanti, nah ini kan berarti kita sudah berhasil memasang. Ini sudah bisa Bu? Coba saya lihat ya Bu. Oh ini juga sudah terpasang Bu. Ini sudah Pak? Nah, ini belum ada.
Di close aja. Mau tutup ya? Coba menurut Bapak buka file aja Pak. File yang di dokumen coba saya pernah nulis-nulis gitu Pak. Nah terus untuk memasukkan, kan sudah pluginnya sudah terpasang gitu ya. Kalau sudah terpasang berarti sudah siap nih untuk digunakan sebagai aplikasi citasi gitu. Terus untuk langkah selanjutnya mungkin bisa tadi yang cara untuk menambahkan daftar sumber referensi lagi. Nah ini nih. Gak bisa Pak? Mungkin Word-nya ya? Pak, ini Word-nya gak bisa digunakan Pak? Microsoft Word-nya. Nah, sebelumnya untuk bisa menggunakan, ya, tapi sebelumnya memang tampilannya seperti itu. Jadi untuk menggunakan sebelumnya terlebih dahulu kita harus memiliki sumber referensi yang mau dimasukkan ke Zotero-nya. Jadi boleh artikel jurnal, buku atau apapun, mungkin Bapak Ibu bisa mendownload di Google gitu ya, artikel jurnal ataupun buku gitu. Mau dibantu? Mungkin boleh buka Bro. Terus ke Sinta, mungkin kita buka ini ya, website Sinta Kemdikbud. Ini jadi ceritanya kita mau ngambil sumber referensi gitu ya. Diklik Sintanya. Terus ceritanya mungkin di sini saya mau mencari jurnal dari perpustakaan. Perpustakaan. Ya. Ini sudah bisa Pak? Mungkin karena pengaruh ini juga Pak? Buka Sinta. Ceritanya kita mau download jurnal. Kan Zotero itu fungsinya untuk Citasi. memanage jurnal. Iya, Sinta. Sinta jurnal itu. Nah, terus nanti bisa dipilih kira-kira jurnal mana gitu yang mau di download artikelnya gitu. Oh, ini author artikel jurnal. Misalnya di sini saya mau di jurnal bekal informasi. Terus saya random aja misalnya mau artikel yang ini Brand Library Archive. Bisa diklik. Di download. Gimana Bu? Ya. Mungkin bisa diklik ini Bu. Ini jurnal diklik. Terus nanti bakal muncul artikel di bawah. Ibu sembarang aja mau pilih misalnya mau jurnal yang mana gitu yang di download. Ini sudah masih berusaha untuk akun Word-nya. Dari Bu Nila sudah Bu? Sudah di download juga Bu untuk artikelnya? Iya silakan. Ini sudah Pak. Seperti ini tampilannya. Terus Browsing apa? ini untuk kategorinya jurnal Pak. Terus mungkin untuk bidangnya terserah mungkin Bapak mau perpustakaan, FMB atau apa terserah. Jadi kan itu kan bisa kita sesuaikan dengan kerja gitu, CM gitu, apa ya? enggak, kayaknya nggak bisa sih soalnya di sini tuh untuk nama jurnalnya gitu Pak. Misalkan kalau misalkan saya mau nyari artikel-artikel tentang perpustakaan ada di ISO ini namanya artikel namanya jurnal berkala ilmu pustakaan informasi gitu. Kalau itu berarti kenapa?
Coba mungkin bisa Di proses dulu. behavior gitu Pak. Barangkali ada. Lewat Google. Google Scholar juga boleh. Pokoknya terserah untuk sumber referensi bisa didapatkan dari mana saja ya Bapak Ibu. Bisa dari Google Scholar, bisa dari Sintas ini, bisa dari Scopus. Dari judulnya bisa dari kita. Kalau Sinta nggak bisa Bu, jadi harus nge-browse dari jurnalnya dulu. Kalau untuk judul-judul biasanya kayak ke Science Direct, Scopus, EBSCO. Kita temukan di sini ada jurnal ekonomi nih. Nah, misalkan gitu. Kita klik aja. Iya, boleh Pak. Oh itu grafiknya aja tadi. Grafiknya aja kan. Ini lagi di sini Pak, ekonomi. Maksudnya situ aja. Tapi kalau untuk spesifik laba nggak ada sebenarnya Pak. Harus di secara umum bidangnya. Nanti kita ada kenal kayak. Ya coba Pak. Bukannya kita Oh nggak ketemu Pak. Memang seperti harus jurnalnya, nama jurnalnya. Jurnal Aplikasinya ya. nama jurnal yang mewadahi artikel-artikel. Mungkin boleh ke home-nya lagi Pak. Home-nya lagi ya. Heeh. Kita coba baca. Klik ini aja Pak, Sintanya ini. Kita aja ya. Home-nya di sini aja ya. Iya. Bisa di yang Kita ada referensi apa ya? Kita menemukan nggak sering memakai ini. ya perpustakaan perpustakaan apa? Perpustakaan mungkin pendidikan pemakai. ke perpustakaan gitu Pak, diklik. Perpustakaan saya ya. Mm-mm. Secara umum ya. Iya Pak. Mohon maaf saya sambil ini Pak, ini di bagian jurnal mulai jurnal. Terus di enter. Nah, ini ceritanya ini. Kajian informasi itu secara umum ya. Nah ini kita aplikatornya Pak. Terus mau download yang mana gitu? Mana Pak? Bentar kita lah dulu. Nanti diklik aja judulnya kalau sudah dapat yang ya yang judulnya Pak. Pak jangan diklik Pak, judulnya Pak. Iya. Nah itu nanti muncul. Nah kalau sudah tinggal di download gitu. Lagi loading dia. Jika sudah ketemu mungkin boleh di download Bapak Ibu. Di download dulu Pak, mungkin banyak. Pajajaran. Oh 2004 ya. Ya. Mungkin coba di download dulu Pak. Bisa langsung diketikkan aja. Nah, misalkan tadi saya mau nyari perpustakaan, saya ketikkan perpustakaan nanti langsung muncul. Di menu home tadi Pak. Home-nya Sinta maksudnya. Mungkin boleh klik ini. Kembali ke home. Beranda. Ya. Ini Pak. Terus kategorinya jurnal Pak, bukan offline. Untuk kategori pencarian. Nah, mungkin itu boleh diketikkan perpustakaan. Ini sudah download Bu ini nih. Sudah. Mungkin kalau sudah ketemu gitu referensinya boleh download. Jadi ceritanya di sini saya udah download gitu ya. Alisa sudah mendownload. Ini kita berhasil download. Kalau sudah berhasil di download, ini sudah di download Pak. Sudah berhasil kita berhasil. Filenya? Karena di Oh iya sudah. ya sudah berhasil. Nah jika sudah berhasil, sudah di download. Kita buka. Buka Zotero, kembali buka Zotero. Sebentar ya Bapak Ibu, ini lagi mau menginstal di sini gitu, biar gampang tutorialnya, biar gampang diikuti gitu. Next sampai install. Finish. Nah, tadi yang ini belum disambungkan ke Word kayaknya. Coba di
Zotero? Udah ketemu belum? Oh udah, oke. Jadi dibuka dulu aplikasi Zotero-nya. Di zoom, di maximize. Nah, nanti klik ini tanda tombol hijau bulat yang ada di atas ini. Nah itu diklik. Sudah tahu Pak? Ini atas Zotero Pak, aplikasi Zotero-nya. Oh, aplikasinya. Aplikasi Zotero-nya. Aplikasinya Pak, yang sudah tadi diinstal, sudah berhasil diinstal di komputer. Z merahnya selalu. Oh iya, bentar. Ini tadi nggak sengaja ketutup ya Pak. Tutup tadi. Sudah menunduk. Lagi muncul keruh lagi. Tadi bukan sudah berhasil. Coba Pak, no Pak, no. Terus keluar. Naik aja ya. Ya Pak. Sampai ini. Oke, lagi. Nah, kita pilih nanti. Iya. Kita tulis lagi ya. Ya. Di Di add. pluginnya. Oh sudah tersambung berarti sudah. Nah ini bisa langsung klik yang tadi tanda tombol hijau yang ada di atas ini. Terus klik link to file. Oh, ini file. Iya link to file. Terus bisa dipilih tadi yang udah di download. Tutup tadi. Yang udah di download apa artikel jurnal yang di download tadi. PDF yang sudah di download tadi dipilih terus di open. Kita import. Di import. Nah, kalau sudah nanti dia akan nge-like sebentar terus metadata-nya langsung muncul di sini lengkap. Ini kita berhasil import. Ya, Langsung saja. Ini kan sudah tadi yang pada jarang gitu ya, kita dulu. betul Pak. Link to file. Hijau link to file ambil. Kok dia nggak langsung muncul gininya ya? Emang kadang-kadang gini sih Pak, memang harus. Nah ini, harus ditunggu dulu sebentar Pak. Ini sudah bisa Bu? Ya. Ini, nah untuk metadatanya ini ya. Bulannya. Oh ambil dua. Yang satunya lagi Bu? Nah ya, seperti itu. Iya, mungkin nah ini Pak, memang harus ditunggu dulu sebentar karena kayak mungkin dia sedang loading ini ya metadata yang mau ditampilkan, jadi terkadang harus nunggu dulu sampai dia nanti muncul metadata lengkapnya gitu. Nah kalau sudah muncul seperti ini berarti metadata dari referensinya sudah lengkap dan ini tandanya artikelnya sudah siap gitu untuk disitasi gitu, sudah masuk ke dalam sistem citasinya Zotero. Jadi nanti tinggal kita tambahkan di Word. Nah, karena sudah dimasukkan ya filenya, terus sudah muncul juga metadatanya, kita kembali lagi ke Word. Terus ceritanya kita mengutip salah satu kalimat yang ada di dalam artikel jurnal ya. Biasanya kan kalau ini dikutip, anggaplah habis ngetik apa gitu. Habis ngetik apa, terus nanti biasanya untuk penempatan citasi bisa di awal dan di akhir kalimat gitu ya. Terus di sini untuk menambahkan citasi nanti bisa klik Zotero. Ya, menu Zotero yang ada di samping menu view. Terus nanti klik add citation yang ada di kiri, paling kiri. Sudah diklik di sini nanti kita bisa memilih berbagai jenis style citasinya. Kalau kita untuk saya sendiri dan teman-teman biasanya menggunakan apa American Psychological Association yang 7th edition. Kalau di FIB menggunakannya ini terkhusus di tulisan. Itu ya Mbak. Ya? Yang atas sendiri ya, American itu ya. Iya, yang apa? Yang 11 edition ya. Yang 7 edition 7 Bu. Yang apa? Oh, Iya. kita ya.
Hilang lagi ya. Coba diklik Pak. Diklik lagi Pak. Nah ini kembali ke Microsoft Word Pak. Oh, masuk berjalan. Ke Word. Terus ke ini Add Citation. Yang paling kiri. Nah. Terus ini boleh dipilih Pak. Misalkan mau pakai style mana? Yang ini style ini. Kalau citasinya tuh ya American. Yang apa? Ini Pak yang ini. Terus kalau sudah klik OK. Untuk Bahasa Inggris. nggak ada ya? Indonesia sepertinya tidak ada Pak. Karena biasanya standar untuk menulis citasi dari luar negeri sih, kebanyakan dari Amerika, dari Inggris gitu, dari Spanyol juga ada di pengusaha. Terus kalau sudah klik OK. Nah, kalau sudah di sini kita bakal langsung muncul ini kolom pencarian untuk citasinya. Jadi nanti kita bisa nyari nama pengarang dari artikel jurnal tadi yang udah kita masukin di Zotero-nya. Misalkan tadi siapa namanya? Tadi namanya si Hanum gitu ya. Hanum Iya. Ini siapa ya? Ketik Hanum tuh nanti pasti bakal muncul. Iya. Anggadi Purwa. Oh ini Hadiah Purwa berarti. Iya. Anggadi Purwa. Iya. Purwa dulu ya. Iya. Hadiah Purwa coba. Ketik ke Word tadi Pak. Word. Lalu tadi hilang. Ini Pak. Yang ini ya. Nah ini. Ya. Terus hadiah gitu. Terserah kapital boleh nih. Tapi akan kebaca dua-duanya. Nah ini kan muncul ya Pak. Kalau sudah muncul seperti ini, Hanum tadi kan kalau yang saya download di situ kan tadi cuma ya tinggal diklik. Diklik. Diklik birunya enggak? Kalau sudah diklik, nanti ada muncul seperti ini baru di enter. Klik enter. Nah ini citasinya sudah berhasil ditulis gitu. Jadi biasanya kan kalau di kalimat bla 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 dalam kurung Hanum et al titik gitu ya. Terus nanti kalau sudah, misalkan kita sudah selesai menginput semua citasi yang kita perlukan di dalam tulisan kita, nanti biasanya kita mau bikin daftar pustaka ya Pak Bu. Nah daftar pustaka mungkin bisa di enter lagi, enter lagi, mungkin agak banyak kan. Nah terus daftar pustaka, ceritanya daftar pustaka gitu ya. Terus nanti bisa diklik ini add bibliografi yang sebelahnya ya diklik nanti dia akan otomatis mencantumkan bibliografi atau daftar pustakanya gitu, kurang lebih seperti itu kayak gini. Berhasil Bu? Ya berhasil? Iya langsung seperti ini Kak. Kalau sudah muncul kayak gini berarti tandanya sudah berhasil penginputan bibliografi otomatisnya gitu. Dan nanti ini juga bisa diedit. Dieditnya caranya diklik Hanum yang di atas citasnya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau kreasiin gitu, misalkan kadang kan penempatan citasi itu nggak selalu yang di akhir kalimat gitu ya. Kadang-kadang di tengah-tengah kalimat atau mungkin dengan mengutip secara tidak langsung. Nanti bisa diedit, jadi bisa dihapus tanda kurungnya atau mungkin nanti Hanum et al dalam kurung 2023 tutup kurung gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan, ini bisa diedit gitu. Kurang lebih untuk penginputan bibliografi seperti itu. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan kembali, boleh dibuka materialnya. Nah di sini tadi kan saya bilang ya, untuk menginput sumber referensinya itu nggak cuma dari upload aja, tapi bisa pakai link ISBN atau DOI artikel jurnal atau sumber referensi yang kita temukan gitu. Jadi mungkin boleh klik tombol tongkat sihir yang ada di ini yang di sini, yang kedua setelah benda hijau.
Ya, ceritanya di situ nanti kita mau memasukkan DOI jurnal, DOI artikel jurnal yang kita pilih. Mungkin boleh coba dicari kembali gitu Pak Bu ke sini. Boleh dicari kembali dulu ke tintanya. Terus nanti ceritanya kita mau milih DOI jurnal yang ini gitu Pak. Yang lainnya. Yang ada DOI-nya, dengan DOI. ini disalin. Ya, DOI ini disalin, enggak disalin saja Pak. Tanpa ke sana. Disalin Pak. Nomor DOI-nya disalin. Nomor DOI artikel jurnalnya boleh disalin. Disalin. Kalau udah disalin, kita kembali ke Zotero, terus ke menu identifier tadi yang tongkat sihir itu yang ada di sebelah icon plus hijau bulat itu, terus ditempelkan nomor DOI artikel jurnal yang sudah di copy. Gimana Bu? Gini Bu, misalnya mana Bu? Ini, yang ini, di copy aja Bu, di copy, di copy, central C. Terus nanti ke Zotero-nya, aplikasi Zotero, terus nanti ke sini Bu yang ada tongkat sihir ini, menu-menu identifier, terus di paste P. Nah, kalau sudah Kopi ya ada DOI-nya itu. Nah, ini langkah selanjutnya. buka aplikasi Zotero-nya Pak. Aplikasinya yang ini. Yang ini. Bukan, yang ini Pak. Ini, benar. Kok gini ya? Back lagi ya? Bentar Pak. Ini Izin yang lihat. aplikasi. Oh iya, sebentar. Atau mungkin back lagi. Oh ini Pak di sini ya. Ini kan dia tadi buka ini tadi. Terus ke ini masih muncul aja ini ya. Di close aja Pak. Memang kadang-kadang harus di close biar nggak mengganggu pandangan. Terus diklik ini yang tongkat sihir, terus nanti dipaste di sini Pak. Kita paste aja ya. Iya betul Pak, dipaste. Nah kalau sudah di enter. Nah nanti kalau sudah dimasukkan di enter, nanti dia akan otomatis ini ya. Maaf. Udah otomatis termuat gitu metadatanya, jadi langsung otomatis artikel jurnal langsung tersimpan di Zotero-nya gitu. Jadi hanya bermodalkan nomor ISBN atau DOI artikel jurnal dimasukkan, terus nanti metadata bibliografinya akan tersimpan gitu di Zotero. Gitu untuk yang menggunakan identifier atau bibliografi dari sumber referensi. Terus tadi ada juga yang dari link boleh klik ini, klik menu yang ada kayak klik gitu, yang klik paling di sebelah kanan sampingnya icon pembesar, kata pembesar ini diklik. Terus nanti kalau misalkan mau nambahin link, kita bisa klik attach link to URL yang pertama. Nah untuk contoh mungkin bisa di cancel dulu. Belum Pak, soalnya belum ada ininya, belum ada yang mau dipilih. Jadi ceritanya kita mau pilih salah satu artikel, boleh dipilih aja salah satu artikel yang mana aja. Misalnya yang ini. Terus boleh disalin itu link paling atas yang ada di URL-nya, di kolom URL. Disalin, di copy, lalu nanti balik lagi buka icon yang klik tadi, link, terus masukkan linknya di sini, terus boleh tambahkan judul, terserah. Misalkan tadi judulnya apa ya? Itu judulnya apa? Perpustakaan lah misalnya gitu, perpustakaan gitu. Terus
terus klik OK. Sambil nunggu loading, apakah Bapak Ibu sudah bisa? Belum ya? Nggak mau diklik ini. Kok iya mana ya Pak? Iya itu. Kliknya itu nggak mau diklik. Jaringannya pakai apa itu? Lu pakai jaringan ya? Oh ini bisa Bu? Muter-muter ya. Nama aja ya, ganti di sini deh. Oh iya Pak. Yang ini bisa Pak? Yang klik ini Pak? Belum ya? Kan belum termuat di dalam sini ya Pak? Harusnya sih langsung dimuat gitu nanti langsung muncul. Harusnya ini barangnya mau diklik ya. Iya, tapi kok ini ikonnya nggak mau diklik ya? Iya, di copy. Coba enter Pak. Oh ya, atau mungkin harus website. Coba minta tolong buka website ALA, American Library Association. Ceritanya, Nah itu kulit. ya saya ceritanya mau buka websitenya American Asosiasi Pustakawan Amerika. Terus ceritanya saya ngambil referensi dari website ini gitu. Soalnya saya tulis dulu. Misalnya ke bagian bawah news mungkin yang mana gitu ditulis silahkan. Nah misalnya ini ya. Kan kadang-kadang kita juga nyantumin sumber dari website gitu ya. Mungkin ini kalau misalnya mau nyantumin sumber dari, misalnya kita mengutip salah satu sumber dari website ini gitu ya, nanti bisa di copy aja URL-nya untuk silasinya. Caranya di copy untuk URL-nya, linknya di copy semuanya, terus nanti ke Zotero, coba diganti, mau nggak dia? Terus oke. Aku dia mau ya. Harusnya sih bisa, soalnya saya pernah nyoba dan seperti itu gitu. Jadi nanti tersimpan. Dan waktu itu saya juga nyobanya yang di awal tadi. Cuma mungkin ini jaringan juga kali ya Pak? Dari kemarin juga bisa. Iya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau mengutip dari sumber referensi di internet juga bisa. Dengan cara tadi dimasukkan di link tersebut. Cuman mungkin di sini kita praktek tapi nggak berjalan dengan mulus gitu ya, karena nggak kemuat gitu ya di dalam sini, nggak langsung muncul gitu. Ya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Iya, saya juga bingung Pak, kenapa nggak mau ya? Berarti kan nanti dia tidak aktif ya untuk menu tersebut. Seharusnya aktif. Enggak juga Pak, ini di laptopnya juga bisa Pak. Di punyanya Pak Heru, di laptopnya yang ini juga bisa. Kenapa ya? Saya juga enggak kurang tahu Pak. Bisa, bisa diklik untuk yang icon. Kuning ini. Ini untuk fungsinya di sini kan dia bilang up your library with Zotero Sciencing. Jadi di sini kita bisa mensinkronisasi. Itu bisa. Ini bisa nggak ya? Itu bisa. Nggak bisa. Bisa. Bisa nggak ya? Cuma nggak. Bisa diklik. Oh, kayak ini yang tadi saya coba nggak bisa juga. Yang link tadi ya, yang mau mensitasi dari website tadi ya. Nggak tahu di sini juga. Nah itu warnanya kuning. Itu warnanya. Itu hanya peringatan dari Zoteronya. Ini kalau mau mensinkronisasikan akunnya silakan gitu. Berarti saya klik sama lu misalnya itu manual aja. Yang itu aja tadi. Iya. Excel tadi. Ya kurang lebih seperti itu.
memang kalau untuk link biasanya jarang sih ya. Biasanya orang-orang prefer. Iya, kalian di download terus nanti masukkan yang mulai tadi yang logo itu tadi, yang hijau bulat tanda tambah itu new item tuh. Terus nanti link to file boleh, yang store copy of file juga boleh. Keduanya sebenarnya sama aja. Kayak gitu sih. Kalau saya biasanya mengimpor file untuk sumber referensi yang mau disitasi kayak gitu. Gimana Pak? Kita mau. Oh iya, coba pas tepat. Master di sini. Coba kita Ambilnya gimana? bebas Pak. Bapak mau buka website apa? Silakan. Request bisa. Request bisa. Bisa. cerita atau Slip. Tapi kalau slip kan informasinya bukan untuk yang disitasi Pak. Kalau disitasi kan biasa kalimat yang mau kita jadikan argumen untuk penguatan tulisan kita gitu kan Pak. Saya direct. Ya, senderak bisa. Tapi lebih ke jurnalnya mungkin ya Pak. Artikelnya gitu. Kita balik sana saya tulis. Iya, coba. Emerald saja ya. Ya, emerald mungkin boleh. Lihat emerald. Inside, emerald inside. Emerald kita import dulu kita. Terus misal Bapak bisa cari jurnal apapun. Ini spesifikasi bisa kalau emerald. Iya, karena kan, iya karena ini kan berasal kata kunci, kata kunci pencariannya. Manajemen, organisasi, ya bisa Pak. Tapi kalau emerald bahasa Inggris Pak. Oh iya. Iya, jadi organizational. Coba kita lihat. Coba diklik Pak salah satu artikelnya. Benar? Ya salah satu artikelnya diklik judulnya. Artikel. Betul Pak. Sebenarnya ini ya. Iya Pak. Terus mungkin boleh di copy ini apa URL-nya? Ini. Kita impor sana, kita impor sana ya. Iya betul Pak. Keseluruhannya di copy kemudian ditempel di sana. Kira-kira di punya bapaknya berhasil nggak ya? Kita coba lihat. Kalau sudah muncul kolom ini mungkin nanti. Terus diklik oke Pak. Dan Di bapaknya juga nggak berhasil ternyata. kalau nampung. Oh nggak, kok Kira-kira ini? apa ya? Memang Dia harus pakai jaringan berarti. Jaringan ya. Memang kalau ini harus terhubung ke sambungan internet gitu untuk menggunakan Zotero gitu. Tapi iya nggak mau ya, saya juga bingung. tapi pasti mau baca. Iya nggak mau termuat gitu di Zotero-nya. Seharusnya bisa. Soalnya saya pernah mencoba. Ya kurang lebih seperti itu. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau mungkin ada yang mau disampaikan kembali gitu dari Bapak Ibu terkait pelatihan citasi melalui aplikasi reference manager dari Zotero ini? Kira-kira mudah apa cukup sulit Pak Ibu? Ya sebetulnya kalau kita pelajari, nah kemarin karena macam-macam seperti ini pengaruhnya di mana? Iya. Kalau jaringan kita maksimal ya, atau di turunnya ini tuh fungsinya yang nggak apa-apa nanti pakai yang hijau itu Mas kalau Iya. fungsinya kita mempelajari ini TOT itu nanti biar kita bisa ngajari nanti ke mahasiswa. Dengan ini kita lagi baca Hetero kemarin main delay, itu fungsinya untuk apa? Ini sebenarnya fungsinya adalah untuk manajemen referen, cara cepat mensitasi dan membuat tadi daftar pustaka. Ya, kalau bibliografi kan nanti nggak masuk Daftar pustaka. Daftar pustaka. Tadi kan daftar pustaka itu ada macam-macam ya jenisnya. Ya ada apa? MLA, Scambul. Ya, nanti itu maksudnya kita bisa gantian ngajari ke mahasiswa kita. Apalagi itu yang di bawah, itu kan di bawah itu kan mungkin mahasiswa S3, S2 itu kan dia nanti bisa nanti teman-teman bawah itu apa gantian bikin apa misalnya pelatihan tentang di Zero ke teman-teman mahasiswa S2 dan S3 gitu. Gampang toh? Gampang nggak? Sebenarnya untuk penambahan
menu utamanya di sini sih Pak Bu, di yang tambah icon hijau plus ini. Yang lainnya sebenarnya opsional. Kalau misalnya Bapak Ibu mau nyoba tadi, misal alternatif pengen yang cepet gitu, pengen yang cuma gunain dari SBN atau nomor DOI atau dari link, bisa menggunakan opsi ini. Cuma memang kalau untuk utamanya menggunakan yang ini, saya sendiri juga paling sering menggunakan yang ini, di upload manual gitu, di link to file gitu, atau mungkin ini gitu. Jadi fungsinya tuh kayak kita punya perpustakaan gitu ya Mbak. Iya. Perpustakaan sendiri untuk mengumpulkan jurnal-jurnal yang Iya, mau disitasi. akan dijadikan bahan untuk tulisan kita. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk mungkin terkendala yang tadi ya, saya juga baru kali ini ngelihat kendala seperti itu. Jadi saya masih kurang tahu juga penyebabnya apa gitu. Dan gimana mengatasinya saya masih belum tahu gitu, karena baru hari ini gitu ngeliat. Jaringannya bisa, meskipun itu di situ muncul full ya, tapi belum tentu jaringannya itu juga bisa. Nanti dicoba-coba lagi gitu ya barangkali. Siapa tahu mungkin saat Bapak Ibu di kemudian hari mencoba lagi dan tidak bisa, alhamdulillah gitu. Ya mungkin hanya ketidakberuntungan hari ini untuk praktek hari ini gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan, disampaikan lagi Bapak Ibu? Mungkin ada feedback? Atau sudah cukup? Sebenarnya memang harus dibiasakan sih, karena mungkin agak ribet ya gitu. Memang harus dibiasakan gitu. Saya juga waktu pertama awal pakai Zotero, karena dulunya saya orang apa? Gimana Pak? Mungkin belum familiar aja. Betul Pak. Saya juga waktu awal pakai Zotero itu kan alasannya karena Mendeley saya nggak bisa gitu. Mendeley yang sebelumnya udah keinstall nggak bisa dipakai lagi. Jadi saya mau nggak mau harus download Zotero. Dan memang waktu awal saya masih kebingungan sih, masih yang belum terbiasa. Bahkan saya inputnya manual malah nggak pakai yang upload itu, padahal bisa input dengan mengupload file gitu ya gitu. Berarti harus ingat-ingat ini pesan siapa, ini pesan siapa, dari jurnal mana. Oh ya, untuk itunya nggak mesti harus ingat juga bisa, jadi boleh dibuka Word-nya tadi. Nah terus ke yang citasi, kita mau nambah citasi baru di enter. Terus misalnya kita mau add citasi. Nah, misalkan Bapak Ibu terlalu banyak gitu ya sumber referensi yang digunakan sampai nggak ingat, aduh ini mau makainya tadi namanya siapa ya, pengarangnya nggak ingat, bisa diklik tanda panah kecil di sebelah huruf Z. Ini yang ini kecil diklik, terus classic view. Nah ini nanti muncul filenya. Jadi file yang mau kita pilih untuk disitasi bisa diklik gitu. Misalkan yang atas gitu ya. Karena kita ingat namanya, kita ingat filenya yang atas gitu. Terus di OK. Nanti dia bakal termuat gitu. Dan nanti otomatis untuk daftar pustakanya akan otomatis tersimpan juga gitu. Karena kan udah ditambahin citasinya, nanti dia akan otomatis ketambah juga gitu untuk daftar pustakanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Saya juga biasanya kalau ketika lagi nulis tulisan gitu ya, dan banyak sumber referensi yang saya gunakan gitu Pak, kalau udah banyak baca tulisan tuh udah lupa siapa yang nulis ini, siapa yang nulis ini. Saya tinggal buka itu tadi, tinggal milih file yang tadi terakhir saya baca mau disitasi yang mana gitu. Kalau lebih kayak gitu Pak. Mohon maaf tadi lupa untuk ngejelasin. Terima kasih banyak Pak sudah bertanya. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Mungkin Cukup, ya cukup teman-teman datang ya. Terima kasih Mbak Ayu yang sudah ngisi acara hari ini. ya Bu. Alhamdulillah. Mungkin kalau sudah selesai gitu ya, mungkin kalau sudah merasa cukupkan, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak gitu kepada Bapak Ibu yang dari tadi sudah mendengarkan dan memperhatikan saya dalam menjelaskan pemakaian Zotero ini gitu ya. Semoga harapannya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa diterapkan kembali gitu ya, disampaikan kembali ilmunya kepada teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman sejawat lainnya begitu. Ya,
kurang lebihnya dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.